Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, bersiaplah menyusuri kabut Sukamerta, tempat keranda terbang menari di langit gelap. Rahasia roh, simbol kuno, dan bisikan misterius menunggu. Hanya yang berani dan tulus niatnya bisa menatap legenda yang menakutkan namun memikat ini. Apakah kamu siap mengungkapnya? Desa Sukamerta terhampar di lembah sunyi, dikelilingi bukit-bukit yang memantulkan bayangan gelapnya di bawah cahaya rembulan. Malam itu, angin berhembus pelan, menyusuri rumah-rumah panggung yang berderit lemah, membawa aroma tanah basah dan hutan pinus yang rimbun. Suasana begitu hening hingga terkadang terdengar detak jantung sendiri seolah bersaing dengan suara alam. Lampu-lampu minyak di rumah warga memantul samar, menciptakan siluet yang menari-nari di dinding kayu. Tetapi, bagi mereka yang mengenal cerita lama, malam seperti ini selalu membawa rasa tidak nyaman, sebuah ketakutan yang tak bisa dijelaskan dengan logika, karena di atas langit desa, legenda itu diyakini muncul kembali. Desas-desus tentang keranda terbang sudah lama menghantui setiap sudut desa. Orang-orang tua selalu memperingatkan anak-anak mereka, jangan keluar saat rembulan purnama menaungi bukit. Konon, keranda itu muncul hanya pada malam-malam tertentu, melayang tanpa terlihat tali atau dorongan manusia, seolah dibawa angin sendiri. Mereka yang pernah melihatnya, menurut cerita, merasakan hawa dingin menusuk tulang, suara tangisan yang memekakan telinga, atau bayangan sosok misterius yang duduk di atasnya. Beberapa warga bahkan bersumpah, mereka mendengar bisikan mengerikan memanggil nama mereka, sebelum keranda itu hilang kembali ke kegelapan. Ketakutan dan rasa ingin tahu bercampur aduk dalam hati para penduduk, menciptakan legenda yang hidup dari mulut ke mulut, meskipun tak seorang pun tahu kebenarannya. Di antara warga yang penasaran, ada seorang pemuda bernama Raka, berusia 25 tahun, dengan mata tajam dan keberanian yang sering dianggap nekat oleh orang-orang desa. Raka berbeda dari kebanyakan pemuda. Dia bukan hanya tertarik pada cerita rakyat, tapi ingin memahami kebenaran di baliknya. Buku-buku tua dan catatan sejarah yang diwariskan dari nenek moyangnya menjadi teman setianya di malam-malam sunyi. Ia sering berjalan sendirian ke hutan dan bukit, meneliti tanda-tanda dan legenda, dengan keyakinan bahwa setiap kisah memiliki akar kebenaran, meskipun tersembunyi di balik bayang-bayang ketakutan. Malam itu, Raka duduk di pinggir danau kecil di tepi desa, memandang permukaan air yang memantulkan cahaya rembulan seperti kaca pecah. Ia menuliskan catatan, menggambar simbol-simbol aneh yang ia temui dari cerita warga, mencoba menemukan pola atau petunjuk. Hatinya berdebar, tetapi rasa takut tak pernah membuatnya mundur. Sebaliknya, ia merasa seperti dipanggil untuk menyelidiki lebih jauh. Jika legenda ini benar, malam ini mungkin aku akan melihat sesuatu yang tak bisa dilupakan, gumamnya dalam hati. Angin malam membawa suara gemerisik daun, seolah menyambut atau memperingatkannya sekaligus. Seiring malam semakin larut, desas-desus terdengar semakin hidup. Seekor burung hantu menjerit dari kejauhan, suara ranting patah di hutan, dan samar-samar bayangan bergerak di tepian pandangan Raka. Warga yang tinggal dekat danau sering melaporkan melihat cahaya aneh melayang di udara, kadang seperti obor, kadang seperti bayangan keranda yang terbang tanpa pengendali. Raka mengamati dengan teliti, mencatat setiap gerakan, setiap perubahan angin, dan setiap suara yang terdengar. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya, dan naluri penelitiannya membuatnya tetap waspada, bersiap menghadapi sesuatu yang mungkin tak bisa ia jelaskan dengan akal manusia. Namun, di balik rasa penasaran dan keberanian itu, ada peringatan halus yang Raka rasakan. Malam ini berbeda. Hawa dingin yang menusuk lebih dalam dari biasanya, kabut tipis menyelimuti permukaan danau, dan cahaya rembulan tampak seperti mata yang menatapnya dari ketinggian. Sesuatu sedang menunggu, sesuatu yang sudah lama tersembunyi di balik legenda keranda terbang. Raka menarik napas panjang, meneguhkan tekadnya, sambil menatap kegelapan yang seakan menantangnya untuk melangkah lebih jauh. Malam itu, ia tak tahu bahwa langkahnya akan membawa ia ke pertemuan pertama dengan misteri yang sudah menghantui desa selama berabad-abad. Dan di atas bukit yang jauh, samar-samar, sebuah bayangan melayang di antara pepohonan, tak terlihat oleh mata biasa, namun cukup untuk membuat hati siapapun yang mengetahuinya bergetar. Keranda itu, yang selama ini hanya menjadi cerita menakutkan di mulut warga, kini mulai menampakkan wujudnya, membangkitkan rasa takut dan penasaran yang tak terbayangkan. Raka menatap ke arah cahaya samar itu, jantungnya berdetak kencang, mengetahui bahwa malam ini, legenda dan kenyataan akan bersinggungan. Desa Sukamerta, yang tampak tenang di bawah sinar rembulan,
menyimpan sejarah yang hampir dilupakan oleh generasi muda. Raka, setelah malam pertama menyaksikan tanda-tanda keranda terbang, merasa dorongan untuk menggali lebih dalam. Ia mulai menelusuri arsip-arsip tua di rumah neneknya, membaca catatan-catatan kuno yang sebagian besar sudah memudar dimakan waktu. Di antara halaman-halaman berdebu itu, ia menemukan kisah seorang bangsawan bernama Raden Jayanegara, yang dikabarkan memiliki kekuatan spiritual luar biasa dan meninggal secara misterius lebih dari 100 tahun lalu. Konon, ia memiliki keranda yang dijaga dengan mantra dan ritual yang hanya diketahui oleh dukun desa terdahulu. Legenda itu bercerita bahwa Raden Jayanegara bukanlah orang biasa. Dalam catatan terselip sebuah peringatan dari leluhur desa. Hati-hati, jangan biarkan keserakahan manusia menyentuh pusara yang tak tenang. Raka membaca dengan penuh perhatian. Bangsawan itu dikisahkan meninggal di malam purnama, saat ia melakukan ritual untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Namun, sesuatu terjadi yang tidak diketahui siapapun. Keranda itu tiba-tiba melayang dan menghilang, membawa misteri yang membuat warga desa takut selama beberapa generasi. Setiap keluarga di desa memiliki versi cerita sendiri tentang keranda itu. Beberapa mengatakan bahwa roh Raden Jayanegara tidak tenang karena dendam, karena ada pengkhianatan dari keluarganya sendiri. Ada pula yang percaya bahwa keranda itu menjadi pintu gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Dan siapapun yang melihatnya akan dihantui hingga ajal menjemput. Raka menatap catatan itu dengan mata membara, merasa bahwa ini bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti anak-anak, tapi sebuah misteri nyata yang menunggu untuk dipecahkan. Ia pun mulai mendatangi beberapa orang tua di desa yang masih ingat legenda itu. Dari mereka, Raka mendengar kisah yang semakin menegangkan. Konon setiap kali keranda itu muncul, ada perubahan aneh di alam. Binatang-binatang hutan menjadi gelisah, kabut muncul tiba-tiba tanpa angin, dan suara tangisan terdengar di malam hening. Warga yang pernah melihatnya mengaku merasakan hawa dingin yang menembus tulang, bahkan ada yang jatuh sakit setelahnya. Semua orang setuju bahwa keranda itu bukan benda mati biasa, tapi entitas yang membawa energi misterius yang menakutkan. Raka juga menemukan hal yang tidak pernah ia duga. Simbol-simbol aneh yang terukir di kayu keranda, konon merupakan mantra untuk menenangkan roh yang tidak tenang. Simbol itu mirip dengan pola yang ia temukan di hutan saat malam sebelumnya, ketika bayangan keranda terbang melintas di angkasa. Detak jantungnya semakin cepat. Ia sadar, setiap legenda yang didengar warga bukan hanya cerita rakyat kosong. Ada pola dan petunjuk yang tersirat, menunggu untuk diuraikan. Dalam pencariannya, Raka bertemu dengan seorang dukun tua bernama Mbah Satrio, yang menjadi penjaga terakhir pengetahuan tentang keranda. Mbah Satrio menatap Raka dengan mata yang seolah menembus jiwanya, lalu berbisik. Keranda itu bukan untuk dilihat, Nak. Banyak yang telah mencoba menghentikannya, tetapi mereka gagal, atau hilang tanpa jejak. Raka merasa hawa dingin menusuk punggungnya. Namun, tekadnya tidak goyah. Ia yakin, rahasia keranda itu harus diungkap sebelum tragedi lain menimpa desa. Mbah Satrio kemudian menceritakan detail yang lebih menyeramkan. Konon, keranda terbang muncul hanya pada malam-malam tertentu saat langit menandai kombinasi purnama dan kabut tipis. Saat itu, roh yang ada dalam keranda mencoba mencari seseorang yang memiliki energi kuat. Biasanya manusia yang penasaran, cerdas, atau berani, untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Banyak yang menganggap itu sebagai kutukan, tapi beberapa orang bijak percaya roh itu sebenarnya mencari penebusan. Raka mendengarkan setiap kata dengan seksama, merasa bahwa dirinya mungkin sudah menjadi bagian dari legenda itu. Semakin banyak yang Raka pelajari, semakin ia sadar bahwa legenda itu tidak hanya soal hantu atau keranda yang melayang. Ada pesan moral yang tersembunyi. Keserakahan, pengkhianatan, dan ketidakseimbangan antara manusia dan alam dapat menimbulkan kekuatan yang tak bisa dikendalikan. Desa Sukamerta hanyalah salah satu saksi dari kekuatan itu. Raka menuliskan semua informasi ini dalam buku catatannya, merasakan bahwa malam-malam mendatang akan menentukan apakah ia bisa menghadapi kebenaran yang mengintai di balik bayangan keranda terbang. Di sela-sela penelitian itu, Raka menemukan bahwa beberapa catatan tua menyebutkan ritual tertentu yang bisa menenangkan roh. Ritual itu harus dilakukan di tempat keranda muncul,
dengan cahaya rembulan yang tepat, dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang tulus niatnya. Namun, ritual itu juga penuh risiko. Jika salah langkah, roh yang marah bisa mencabut nyawa orang yang mencoba menghadapinya. Raka menelan ludah, menyadari bahwa penyelidikannya kini bukan lagi sekadar penasaran, tapi mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sambil memandangi halaman-halaman kuno itu, Raka mulai merasakan kehadiran sesuatu yang lebih dari sekadar cerita. Angin malam bertiup lebih kencang, kabut tipis naik dari permukaan tanah, dan suara samar seolah bisik-bisik di telinganya. Ia menatap keluar jendela rumah neneknya, melihat bayangan pepohonan bergoyang, seolah ada sesuatu yang mengamati dari kejauhan. Hatinya berdebar, tetapi ia tahu, malam ini dan malam-malam berikutnya, perjalanan untuk menemukan kebenaran tentang keranda terbang baru saja dimulai. Dan di balik bukit-bukit desa, di tempat yang tak terlihat oleh mata manusia, bayangan keranda itu berputar di udara, menunggu malam yang tepat untuk menampakkan diri lagi. Raka merasakan panggilan itu, panggilan yang akan membawanya menembus batas dunia nyata dan dunia roh, menguak legenda yang terlupakan, dan menghadapi misteri yang membuat darah setiap orang berdesir. Desas-desus yang selama ini hanya terdengar sebagai cerita rakyat, kini menjadi kenyataan yang harus ia hadapi, atau menjadi bagian dari sejarah tragis yang akan diingat selama generasi berikutnya. Sejak malam itu, Raka mulai merasakan perubahan yang aneh di desa. Suara-suara kecil yang sebelumnya tak terdengar kini terdengar jelas. Gemerisik daun seolah ada langkah kaki, hewan hutan yang biasanya tenang tiba-tiba menjerit, dan air sungai yang mengalir tenang berdesir dengan nada aneh. Bahkan warga yang paling berani pun mulai menutup pintu rumah lebih awal, dengan tatapan waspada ke kegelapan di balik pepohonan. Raka mengamati semua itu dengan rasa penasaran campur takut. Ia tahu bahwa fenomena ini bukan kebetulan. Sesuatu sedang bangkit, dan itu berkaitan dengan legenda keranda terbang yang selama ini dianggap cerita kosong. Pada malam kedua, Raka memutuskan untuk menelusuri hutan yang mengelilingi desa. Kabut tipis mulai merayap dari tanah, melingkupi setiap akar dan batang pohon. Cahaya rembulan yang biasanya menenangkan kini terasa dingin dan menusuk kulit. Saat ia melangkah lebih dalam, suara-suara aneh itu semakin jelas, bisikan samar yang seakan memanggil namanya, ranting pohon patah tanpa angin, dan bayangan-bayangan yang bergerak cepat di pinggiran matanya. Raka meneguhkan langkahnya, memegang senter tua dan buku catatan di tangan, meski setiap detik membuat bulu kuduknya meremang. Di sebuah lapangan terbuka, Raka menemukan sesuatu yang membuatnya tercengang. Jejak-jejak kecil berbentuk silang, tak seperti kaki manusia atau binatang biasa. Jejak itu berkelok-kelok di tanah basah, seolah menuntun ke arah bukit yang tinggi dan gelap. Hati Raka berdebar lebih kencang, tetapi naluri penelitinya mendorongnya untuk mengikuti jejak itu. Ia sadar, ini adalah tanda pertama yang nyata, bukti bahwa legenda keranda terbang bukan sekadar mitos, tetapi sesuatu yang benar-benar ada dan menunggu untuk diungkap. Semakin ia menapaki bukit, udara berubah semakin dingin. Angin malam berdesir membawa aroma dupa yang aneh, campuran tanah basah dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di kejauhan, cahaya samar tampak bergerak di antara pepohonan, berpendar seperti api yang menari-nari. Raka menahan napas, menatap ke arah cahaya itu dengan hati-hati. Sesuatu di dalam dirinya berteriak, memberi peringatan, namun rasa ingin tahunya lebih kuat daripada rasa takutnya sendiri. Saat mendekati sumber cahaya, Raka melihat sosok yang membuat darahnya hampir membeku. Bayangan keranda yang melayang beberapa meter di atas tanah, diterangi cahaya rembulan. Tidak ada tali, tidak ada angin yang mendorongnya, keranda itu benar-benar bergerak sendiri. Ia merasakan hawa dingin menembus tulang dan suara bisikan samar, terdengar seperti ribuan suara sekaligus, mengelilinginya dari segala arah. Detak jantungnya memuncak, tetapi ia tak lari. Ia mengangkat tangan, mencoba mencatat simbol-simbol yang terukir di kayu keranda itu. Ketika Raka mendekat, kabut tipis menyelimuti bukit, memutar seolah membentuk lingkaran yang mengurungnya. Cahaya keranda tampak semakin terang, dan suara-suara itu berubah menjadi tangisan yang menusuk telinga. Ia merasakan tekanan tak terlihat di dada, seolah ada tangan roh yang mencoba menahannya. Namun, di balik rasa takut itu, Raka merasakan ketenangan aneh. Seakan roh dalam keranda itu ingin berkomunikasi, bukan menyerang. Ia menulis setiap detail dengan tangan gemetar, menyadari bahwa malam ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Di sela-sela catatannya, ia melihat bayangan lain,
sosok manusia yang samar, berdiri di antara pepohonan. Sosok itu tak bergerak, namun matanya bersinar merah dan menatap Raka tanpa berkedip. Angin malam bertiup kencang, membawa bisikan, "Jangan terlalu dekat." Raka menahan napas dan mengamati. Sosok itu menghilang secepat munculnya, meninggalkan aura dingin yang tak bisa dihapus dari pikirannya. Ia sadar bahwa keranda ini tidak hanya berisi roh Raden Jayanegara, tapi mungkin entitas lain yang lebih gelap dan tidak terduga. Keesokan harinya, Raka menceritakan sebagian pengalamannya pada Mbah Satrio. Wajah sang dukun tua memucat, dan matanya semakin dalam menatapnya. "Kau melihat tanda-tanda itu?" "Ya," bisik Mbah Satrio. Ia menjelaskan bahwa keranda itu muncul hanya untuk mereka yang terpilih, manusia yang memiliki energi kuat, rasa ingin tahu yang luar biasa, dan keberanian yang tak biasa. Mereka yang tidak terpilih hanya melihat kabut atau cahaya samar, tetapi Raka telah memasuki lingkaran roh itu. Ini menandakan bahwa perjalanannya akan jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkan orang lain. Seiring malam berikutnya, desa mulai merasakan gangguan yang lebih nyata. Hewan-hewan menghilang, suara tangisan terdengar dari bukit, dan beberapa warga merasa seakan rumah mereka diintai oleh sesuatu yang tak terlihat. Raka menulis catatan dengan cepat, menyadari bahwa fenomena ini semakin kuat. Ia memutuskan untuk membuat rencana. Jika keranda itu muncul lagi, ia akan meneliti setiap gerakan, setiap cahaya, dan setiap simbol, mencoba memecahkan misteri sebelum hal-hal buruk menimpa desa. Namun, di malam ketiga, sebelum ia sempat melangkah ke hutan, kabut datang lebih tebal dari sebelumnya, seakan membentuk dinding antara desa dan dunia luar. Raka berdiri di pintu rumah, menatap kegelapan, merasakan panggilan keranda itu. Ia tahu, tanda-tanda aneh ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih menegangkan, sesuatu yang akan menguji nyali, logika, dan keyakinannya terhadap legenda yang selama ini hanya dianggap cerita rakyat. Dan di atas bukit, di balik kabut tebal, bayangan keranda bergerak pelan, tetapi pasti. Cahaya rembulan menyoroti ukiran-ukiran kayu yang berisi mantra kuno, dan suara tangisan kembali terdengar, lebih keras, lebih dekat, seakan menunggu Raka untuk melangkah lebih jauh ke dalam rahasia yang selama ini tersembunyi dari pandangan manusia. Malam itu, desa Sukamerta terasa seperti berada di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia roh, dan Raka telah menapaki ambang pintu yang memisahkan keduanya. Raka menatap bukit dari jendela rumah neneknya, hati dipenuhi gelisah. Malam sebelumnya, tanda-tanda aneh di hutan semakin nyata, dan bayangan keranda terasa lebih dekat daripada sebelumnya. Warga desa mulai mengingatkannya agar tidak terlalu nekat. "Jangan ikut urusan roh itu, nak. Banyak yang sudah hilang," kata seorang tetua dengan wajah tegang. Namun rasa ingin tahu Raka terlalu kuat untuk diabaikan. Setiap detik yang ia habiskan menunggu di rumah seperti menyiksa dirinya sendiri. Ia tahu, jika ingin menemukan kebenaran, ia harus melangkah ke wilayah yang dianggap terlarang oleh semua orang. Malam itu, ia membawa peralatan sederhana, buku catatan, senter tua, dan beberapa dupa untuk menenangkan roh. Dengan hati-hati, ia menapaki jalan setapak yang jarang dilalui, menuju bagian hutan yang bahkan warga desa jarang berani sentuh. Kabut tebal menggulung di sekitarnya, menciptakan ilusi bayangan yang menari-nari. Raka mengingat semua cerita yang diceritakan oleh Mbah Satrio. Keranda terbang muncul hanya untuk mereka yang dianggap layak. Ia merasa dirinya sedang diuji, dan setiap langkahnya adalah taruhan antara nyawa dan pengetahuan. Di tengah perjalanan, Raka menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Sebuah lingkaran batu kecil yang dikelilingi ukiran kuno. Batu-batu itu tampak seperti tanda ritual, dan aroma dupa tua masih menyelimuti udara. Ia menyadari, ini mungkin sisa ritual yang dilakukan untuk menenangkan roh keranda di masa lalu. Rasa penasaran menyalakan keberaniannya lebih besar. Ia mencatat setiap detail, menyentuh permukaan batu, dan merasakan energi yang aneh. Seolah lingkaran itu bergetar di bawah telapak tangannya, memanggilnya untuk terus maju. Langkah Raka membawa dirinya ke sebuah pohon tua, di mana ia menemukan ukiran simbol yang sama seperti yang terlihat di keranda. Simbol itu terlihat seperti ranting bercabang yang membentuk lingkaran, dan cahaya rembulan memantul padanya seakan menyorotinya. Ia merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, dan mendengar bisikan samar, "Jangan takut." Raka terdiam,
Menyadari bahwa roh dalam keranda ingin berkomunikasi, tetapi cara menyampaikannya menuntut keberanian yang tak biasa. Ketika ia menelusuri lebih jauh, bayangan lain muncul di antara pepohonan. Sosok samar yang tampak menatapnya dari jauh. Raka menahan napas, merasa jantungnya hampir berhenti. Sosok itu tak bergerak, tetapi kehadirannya terasa berat, seolah menimbang niat dan tekadnya. Angin malam membawa suara tangisan yang semakin jelas, dan Raka sadar bahwa ini bukan sekadar penglihatan. Ini adalah ujian untuk melihat apakah ia layak menghadapi kebenaran di balik keranda terbang. Raka mengingat semua peringatan Mbah Satrio, tetapi naluri penelitiannya lebih kuat daripada rasa takut. Ia menulis semua yang ia lihat dan rasakan, mencoba memahami pola simbol dan tanda-tanda aneh yang muncul. Ia menemukan bahwa setiap simbol seolah membentuk peta rahasia, jalur yang harus diikuti jika ingin bertemu keranda tanpa kehilangan diri. Rasa dingin di udara semakin menusuk, tetapi tekad Raka menguat. Ia tahu bahwa malam ini, ia akan melangkah lebih dekat ke rahasia yang selama ini tersembunyi dari mata manusia. Di puncak bukit, ia menemukan bekas bekal ritual yang sudah lama terbengkalai. Dupa, lilin hitam, dan beberapa potongan kain usang. Bau dupa tua menyeruak, menciptakan sensasi magis yang membuat bulu kuduk meremang. Raka menyalakan dupa yang ia bawa, berharap energi itu bisa menenangkan roh sementara ia meneliti simbol-simbol di sekitar. Namun tiba-tiba, suara bisikan berubah menjadi jeritan yang menusuk telinga, dan bayangan keranda muncul di kejauhan, melayang dengan perlahan di udara, diterangi cahaya rembulan. Detik itu membuat Raka sadar bahwa penelitian ini bukan lagi sekadar ingin tahu. Ia harus memahami pesan roh itu sebelum sesuatu yang buruk terjadi pada desa. Setiap gerakan keranda, setiap cahaya yang berpendar, memberi petunjuk. Ia mencatat semuanya, mencoba menghubungkan simbol di pohon, lingkaran batu, dan ukiran di keranda menjadi satu pola yang logis. Suasana malam itu begitu tegang, seolah desa, hutan, dan roh itu mengawasi setiap langkahnya. Namun, di saat Raka hampir selesai menyalin simbol terakhir, kabut di sekitarnya bergerak seperti tangan tak terlihat, menutup pandangan. Bayangan keranda menghilang sesaat, dan hanya terdengar desiran angin. Ia merasakan tangan dingin yang seolah menahan tubuhnya, memaksanya untuk berhenti. Dengan napas terengah, ia menunduk, menenangkan diri, lalu memusatkan perhatian pada simbol-simbol yang ia catat. Ia sadar bahwa ini adalah inti dari legenda. Hanya mereka yang mampu menenangkan diri dan membaca tanda dengan sabar yang dapat memahami keranda terbang. Sebelum malam itu berakhir, Raka duduk di atas bukit, menatap kegelapan di sekelilingnya, menyadari satu hal. Penyelidikan terlarang ini lebih dari sekadar rasa ingin tahu. Ia sekarang terlibat dalam urusan dunia roh yang bisa mengubah hidupnya. Dan setiap keputusan yang ia ambil akan menentukan apakah ia bisa menyingkap misteri keranda terbang, atau menjadi bagian dari legenda tragis yang berulang di desa Sukamerta. Suara tangisan dan desiran angin tetap menemani malamnya, menegaskan bahwa perjalanannya baru saja memasuki bab paling berbahaya. Malam itu tiba dengan diamnya yang menakutkan. Kabut menutupi desa Sukamerta, merayap hingga ke jalan setapak, memeluk rumah-rumah panggung, dan menelan cahaya lampu minyak yang berkelap-kelip. Raka berdiri di tepi hutan, memegang dupa di tangan kiri dan buku catatannya di tangan kanan. Ia merasakan jantungnya berdegup cepat, lebih cepat dari biasanya, seakan seluruh tubuhnya menyadari bahwa malam ini adalah malam yang telah lama ditunggu. Malam keranda terbang muncul kembali. Angin berdesir membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, campuran bau dupa tua dan sesuatu yang pahit seperti besi berkarat. Tidak lama setelah ia menapaki jalan setapak, dari kejauhan muncul cahaya samar yang berpendar di antara pepohonan. Cahaya itu bergerak pelan, tetapi pasti, menembus kabut seakan memiliki tujuan sendiri. Raka menahan napas, menundukkan tubuh di balik pohon tua, dan mengamati dengan mata membelalak. Bentuk keranda mulai terlihat, melayang beberapa meter di atas tanah, diterangi rembulan yang penuh. Hawa dingin menusuk tulang dan suara tangisan kembali terdengar, lebih keras, seolah mengelilingi seluruh bukit. Raka mendekat perlahan, mencatat setiap detail. Keranda itu terbuat dari kayu hitam tua, ukiran-ukirannya tampak bergerak di bawah cahaya rembulan.
Simbol-simbol kuno yang ia temukan sebelumnya di pohon dan lingkaran batu terlihat sama persis di keranda itu. Namun ada yang baru, garis-garis halus yang memancarkan cahaya lembut, seakan hidup sendiri. Ia menelan ludah, menyadari bahwa keranda ini bukan sekadar benda, tapi entitas yang berenergi. Setiap detik yang ia habiskan menatapnya membuat bulu kuduk meremang. Saat Raka mengangkat tangan untuk mencatat, kabut tiba-tiba berputar seperti pusaran kecil, memutar tubuhnya, dan suara jeritan berubah menjadi bisikan yang jelas terdengar di telinganya. "Raka, kau yang terpilih." Raka gemetar, tapi ia menahan rasa takut, menulis setiap kata, setiap simbol, dan setiap gerakan keranda. Ia sadar, roh itu ingin berkomunikasi dengannya, dan malam ini adalah kesempatan satu-satunya untuk memahami pesan yang selama ini tersembunyi. Ketika ia semakin dekat, keranda itu berhenti melayang, seakan mengamati Raka. Angin malam yang sebelumnya bergerak liar kini berhenti, menciptakan keheningan yang mencekam. Dari dalam kabut, sosok samar muncul, seorang pria tua berpakaian hitam, wajahnya tertutup topeng kayu dengan ukiran menyeramkan. Sosok itu menatap Raka, tanpa suara, tetapi mata yang bersinar merah seakan mengirim pesan. Hanya yang berani dan tulus niatnya bisa mendekat. Raka menelan ludah, merasa setiap langkah yang ia ambil adalah taruhan antara hidup dan mati. Tiba-tiba, keranda bergerak sendiri, melayang lebih tinggi dan mulai berputar perlahan. Suara tangisan berubah menjadi bisikan ribuan suara sekaligus, membentuk bahasa yang tidak dikenalnya. Namun anehnya, Raka dapat merasakan maksudnya. Pesan untuk menenangkan roh dan memulihkan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Ia menulis dengan tangan gemetar, merasakan energi yang mengalir dari keranda ke tubuhnya, membuatnya sadar bahwa malam ini bukan sekadar melihat keranda, tapi menjadi bagian dari legenda itu sendiri. Di saat yang sama, dari pepohonan muncul kabut hitam lebih tebal, menutupi sebagian pandangan Raka. Bayangan lain bergerak cepat, menyerupai sosok manusia namun tak jelas wujudnya. Ia mendengar langkah kaki di tanah basah, meski tak ada makhluk yang terlihat. Hawa dingin semakin menusuk, dan rasa takutnya meningkat. Namun tekad Raka tidak goyah, ia menyadari bahwa keberaniannya adalah kunci untuk mengungkap rahasia keranda. Ia memusatkan pikiran, mengingat ritual yang disebutkan Mbah Satrio, dan perlahan menyiapkan diri untuk menghadapi apapun yang muncul. Keranda mulai menuruni bukit dengan pelan, seolah menuntun Raka mengikuti jalur tertentu. Cahaya dari ukiran menyinari jalan setapak, menuntun langkahnya melalui pepohonan dan akar-akar besar. Setiap gerakan di sekitarnya tampak hidup, bayangan pepohonan bergerak seperti tangan yang menggapai, dan suara tangisan terdengar semakin nyata. Raka menulis, mengingat setiap detail, sambil melangkah hati-hati, merasa bahwa ia sedang berada di ambang dunia lain, dunia di mana manusia dan roh bertemu dalam keseimbangan yang rapuh. Saat mencapai lapangan terbuka, keranda berhenti. Raka menatapnya, menyadari bahwa malam ini ia bukan sekadar peneliti, tapi saksi langsung dari legenda yang menghantui desa selama berabad-abad. Kabut tipis menyingkap ukiran terakhir di kayu keranda, simbol lingkaran yang bersinar redup, seakan memanggilnya untuk menempelkan tangan. Raka menahan napas, merasakan energi hangat namun menegangkan menyebar melalui tubuhnya. Ia tahu, malam ini akan menentukan apakah ia mampu memahami rahasia keranda, atau menjadi bagian dari kisah tragis yang tak pernah usai. Malam itu berakhir dengan Raka duduk di tanah, menatap keranda yang melayang diam, cahaya rembulan memantul di ukiran kayu. Suara tangisan dan bisikan perlahan mereda, meninggalkan kesunyian yang aneh. Ia menulis semua pengalamannya, setiap simbol, setiap gerakan, dan bisikan yang ia dengar. Raka tahu, malam keranda terbang telah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Pintu menuju misteri yang akan terus membayanginya, dan mungkin, menentukan nasib desa Sukamerta selamanya. Setelah malam yang menegangkan di bukit, Raka kembali ke rumah neneknya dengan tubuh gemetar. Namun pikiran yang lebih tajam dari sebelumnya. Ia menatap catatan yang dipenuhi simbol dan deskripsi keranda terbang. Mencoba menyusun pola yang mungkin tersembunyi. Semakin ia membaca, semakin ia sadar bahwa keranda itu bukan sekadar benda mati atau roh yang tersesat. Ada pesan yang ingin disampaikan, pesan dari Raden Jayanegara sendiri, yang selama ini terjebak di antara dunia manusia dan dunia roh. Setiap simbol, setiap bisikan, adalah kunci untuk memahami tragedi yang membuat roh itu tak tenang selama lebih dari 1 abad. Raka memutuskan untuk menemui Mbah Satrio pada siang hari. Dukun tua itu duduk dengan tenang di teras rumah kayu,
dikelilingi dupa dan benda-benda kuno. Kau melihatnya sendiri, bukan? Tanya Mbah Satrio dengan suara serak, namun tegas. Raka mengangguk. Ia menceritakan setiap detail, mulai dari kabut yang bergerak sendiri, bayangan samar yang menatapnya, hingga simbol di ukiran keranda. Mbah Satrio mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Sekarang kau mulai memahami rahasia yang selama ini terlupakan. Keranda itu bukan sekadar kutukan, tapi juga peringatan. Mbah Satrio menjelaskan bahwa Raden Jayanegara adalah bangsawan yang mencoba menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Dalam ritual terakhirnya, ia menggunakan keranda sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dan menyimpan energi roh. Namun, pengkhianatan dari keluarganya mengacaukan ritual itu. Rohnya terperangkap di keranda, tak bisa pergi, dan energi yang seharusnya menenangkan dunia malah menjadi bayangan yang menakutkan. Keranda terbang muncul bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mencari manusia yang cukup bijak untuk menuntunnya kembali ke tempat semestinya, kata Mbah Satrio. Raka termenung. Selama ini ia mengira keranda itu kutukan murni, tetapi ternyata roh itu mencari penebusan. Ia menyadari bahwa simbol yang selama ini ia catat adalah panduan, peta rahasia untuk menenangkan roh dan memulihkan keseimbangan. Semakin ia meneliti, semakin jelas bahwa setiap garis, lingkaran, dan ukiran kayu adalah mantra tersirat, dibuat untuk manusia yang memiliki niat tulus. Tetapi ia juga menyadari risiko yang terlibat. Satu langkah salah, dan energi itu bisa berubah menjadi bencana bagi siapapun yang berada di dekatnya. Malam berikutnya, Raka kembali ke bukit dengan persiapan lebih matang. Ia membawa dupa khusus, lilin hitam yang diberikan Mbah Satrio, dan catatan simbol yang telah ia pahami. Ketika kabut menutupi bukit, ia melihat keranda melayang lagi, diterangi rembulan purnama. Kali ini, keranda bergerak lebih pelan, seolah menunggu kehadirannya. Suara tangisan terdengar lagi, namun Raka kini tidak panik. Ia memahami bahwa roh itu ingin dibantu, bukan ditakuti. Ia mengikuti panduan simbol, menempatkan dupa dan lilin di titik-titik tertentu, sambil membaca mantra yang tertulis di buku catatannya. Udara di sekitarnya mulai bergetar, kabut bergerak seperti tangan tak terlihat, dan cahaya keranda berpendar semakin terang. Tiba-tiba, bayangan Raden Jayanegara muncul di samping keranda, sosoknya setengah transparan, wajahnya penuh kesedihan tapi damai. Raka merasakan energi hangat mengalir dari keranda ke tubuhnya, dan seketika rasa takut yang menyelimuti malam-malam sebelumnya perlahan menghilang. Raka berbicara pada roh itu, meski hanya melalui niat dan perasaan. Ia memahami bahwa roh itu ingin menyampaikan pesan terakhir. Pengingat bagi manusia untuk menghormati keseimbangan antara hidup dan mati, manusia dan alam. Raka merasakan bisikan yang jelas di pikirannya, sebuah kata-kata yang sederhana namun mengguncang jiwa. Jaga keseimbangan, jangan biarkan keserakahan menghancurkan alam dan hati manusia. Ia meneteskan air mata, merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Keranda perlahan menurun ke tanah, cahaya rembulan memantul dari ukiran terakhir, dan kabut menipis. Roh Raden Jayanegara tersenyum samar sebelum akhirnya menghilang, meninggalkan keranda yang kini tampak tenang, tak lagi melayang. Raka menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang keberanian dan rasa ingin tahu, tapi tentang pengertian dan empati terhadap dunia yang tak terlihat. Keranda yang selama ini dianggap mengerikan ternyata hanyalah jembatan antara manusia dan roh yang mencari pemahaman. Ketika Raka kembali ke desa, ia menemukan warga yang masih waspada. Namun ia tersenyum, menyadari bahwa rahasia keranda yang dulu menakutkan kini bisa dipahami dan dihormati. Ia menceritakan sebagian kisah itu, tanpa menghilangkan rasa misteri, agar desa tetap menghormati tradisi dan legenda yang selama ini menjadi bagian dari mereka. Setiap simbol, setiap cerita, kini bukan sekadar kisah menakutkan, tapi pelajaran hidup yang harus dijaga. Dan di atas bukit, di tempat keranda terbang dulu melayang, angin malam berbisik pelan, seakan mengucapkan terima kasih. Kabut perlahan memudar, dan cahaya rembulan menyoroti pepohonan yang tenang. Raka menatapnya, tersenyum, mengetahui bahwa malam ini, rahasia keranda terungkap,
Dan legenda Sukamerta berubah dari kisah menakutkan menjadi pelajaran abadi tentang keberanian, empati, dan keseimbangan antara manusia dan dunia roh. Malam itu, kabut menebal lebih dari sebelumnya, seakan ingin menelan seluruh desa Sukamerta. Raka berdiri di puncak bukit, menatap keranda yang melayang dengan cahaya redup, sementara bayangan gelap berputar di sekitarnya seperti makhluk yang tak terlihat. Hati Raka berdegup kencang, namun kali ini ia merasa lebih siap. Ia membawa dupa, lilin, dan catatan simbol yang selama ini ia pelajari. Ini bukan lagi tentang rasa ingin tahu atau ketakutan, ini tentang menyelesaikan urusan yang selama berabad-abad tertunda antara manusia dan roh. Tiba-tiba, kabut bergerak cepat membentuk sosok besar yang menyeramkan, entitas gelap yang selama ini tersembunyi di balik keranda. Sosok itu memiliki mata menyala merah dan tubuh seperti bayangan yang bergelombang, menyerupai manusia namun tak sepenuhnya nyata. Suara tangisan dan bisikan bercampur menjadi raungan yang menembus ke seluruh bukit. Raka menahan napas, menatap makhluk itu. Ia menyadari bahwa ini adalah ujian terakhir, roh yang marah atau entitas gelap lain yang ingin mempertahankan kutukan keranda. Dengan tangan gemetar namun mantap, Raka mulai menempatkan lilin di titik simbolik sesuai panduan Mbah Satrio. Ia menyalakan dupa satu persatu, mengucapkan mantra yang telah ia tulis dengan hati-hati. Kabut di sekitarnya berputar liar, makhluk bayangan itu mengaum, dan angin malah menjerit seolah ingin memadamkan semua usaha Raka. Tapi ia tidak mundur. Setiap kata yang ia ucapkan membentuk lingkaran energi yang mulai menahan bayangan gelap itu, menandakan bahwa ritual penebusan sedang berlangsung. Entitas itu kemudian melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa, mencoba menghancurkan lingkaran energi yang Raka buat. Ia menunduk dan melangkah ke samping, hampir tersapu oleh bayangan hitam yang berputar. Raka merasakan hawa dingin menusuk hingga ke tulang, seperti ribuan jarum es menembus tubuhnya. Namun di dalam hati, ia merasakan keyakinan yang kuat, bahwa keberanian dan niat tulusnya adalah senjata satu-satunya. Raka kemudian mengangkat tangan ke udara, mengarahkan energi dari simbol dan mantra yang ia hafalkan. Cahaya dari lilin dan ukiran keranda menyatu membentuk lingkaran besar di tanah, memancarkan aura hangat dan menenangkan. Entitas bayangan itu menjerit, gerakannya menjadi lebih lambat, seolah tersedia energi positif yang Raka pancarkan. Hembusan angin membawa bisikan lembut, "Tetap tenang, jangan berhenti." Raka menelan ludah, terus mengucapkan mantra, merasa bahwa setiap kata adalah benteng antara dunia manusia dan roh. Keranda perlahan menurunkan ketinggian, berhenti melayang di udara, dan cahaya dari ukiran kayunya semakin terang. Raka menyadari bahwa roh Raden Jayanegara muncul di samping keranda. Setengah transparan, wajahnya damai tapi penuh kesedihan. Entitas gelap itu tampak ragu, melayang di sekitar keranda namun tidak menyerang. Raka merasakan pesan yang jelas, roh itu ingin diselamatkan, dan entitas bayangan itu adalah sisa kutukan yang harus diatasi melalui ritual. Dengan napas tertahan, Raka melangkah lebih dekat ke keranda, menempelkan tangan ke ukiran simbol lingkaran. Cahaya menyebar dari keranda ke seluruh tubuhnya, dan bayangan gelap itu berguncang hebat, terdengar raungan seperti ribuan suara bersamaan. Raka merasakan energi itu menyerap semua kesedihan dan kemarahan roh, sementara ia menjadi jembatan untuk menenangkan roh yang terperangkap. Setiap detik terasa seperti berjam-jam, dan tubuhnya mulai lelah, namun ia menahan diri, menyadari bahwa momen ini menentukan nasib roh dan desa. Secara perlahan, bayangan gelap itu mulai menyusut, meleleh menjadi kabut tipis yang menghilang ke udara malam. Keranda berhenti bergetar, cahaya ukirannya menjadi lembut, menandakan bahwa keseimbangan mulai kembali. Raka terengah, menunduk di tanah, menyadari bahwa ia baru saja menghadapi ujian paling berat dalam hidupnya. Angin malam menjadi tenang, kabut menipis, dan suara tangisan berubah menjadi bisikan damai yang seakan mengucapkan terima kasih. Raka menatap keranda yang kini diam, diterangi cahaya rembulan penuh. Ia menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang keberanian, tapi tentang empati dan pengertian terhadap roh yang terperangkap. Keranda yang dulu dianggap kutukan kini berubah menjadi simbol penebusan, pengingat bahwa manusia harus menghormati keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Ia menarik napas panjang, merasakan kedamaian yang selama ini tak pernah ia rasakan, meskipun bayangan horor masih tersisa di ingatannya. Saat Raka menuruni bukit menuju desa, ia sadar bahwa ritual penebusan ini meninggalkan bekas dalam dirinya. Desa Sukamerta mungkin tidak sepenuhnya menyadari apa yang terjadi, tetapi legenda keranda terbang kini berubah,
Dari cerita menakutkan menjadi kisah tentang keberanian, pengertian, dan penebusan. Cahaya rembulan menyinari jalan setapak, menyoroti bukit yang kini tenang, seakan alam pun mengakui kemenangan Raka. Malam itu, legenda tidak hanya diungkap, tetapi juga dihidupkan kembali dalam bentuk yang lebih damai dan abadi. Dalam gelap kabut malam Sukamerta, keranda terbang bukan sekadar legenda menakutkan, melainkan jendela antara dunia manusia dan roh yang tersesat, di mana keberanian seorang pemuda mampu menembus tirai misteri yang selama berabad-abad menyelimuti bukit dan hutan. Dari bayangan menakutkan, bisikan halus, hingga cahaya misterius yang menari di antara pepohonan, Raka mengajarkan bahwa rasa takut hanyalah awal dari pemahaman. Keberanian dan empati adalah kunci untuk menenangkan roh, menafsirkan simbol kuno, dan menjaga keseimbangan alam yang rapuh. Legenda keranda terbang pun berubah dari cerita menakutkan menjadi warisan abadi. Sebuah pelajaran bahwa dunia tak terlihat selalu hadir, mengintai, dan menunggu mereka yang cukup bijak untuk membaca jejaknya. Dan hanya mereka yang berani menatap ketakutan dengan hati tulus